Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas materi tentang pola bilangan. Untuk itu, langsung saja kita mulai. Pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentu kita tidak asing lagi dengan yang namanya bunga matahari. Apabila kita perhatikan biji bunga matahari itu membentuk suatu pola yang berbentuk spiral. Nah, apabila kita perbesar lagi, maka akan terlihat lebih jelas lagi, yaitu bentuknya spiral. Selain itu, kita juga sering melihat susunan dari bola biliar. Ya, ini juga membentuk suatu pola. Begitu juga dengan susunan bola untuk bowling. Ini juga membentuk pola. Dan yang kita lihat ini ya tentu sudah tahu kalender. Kalender juga apabila kita perhatikan pada baris ya setiap angkanya memiliki pola. Dan juga pada kolom tentu setiap angkanya memiliki pola. Selanjutnya kita akan mempelajari pola bilangan dari konfigurasi objek. Misalkan di sini dari suatu batang korek api kita bentuk objek seperti berikut. Nah, selanjutnya kita bentuk objek yang kedua. Seperti ini. Kita bentuk lagi objek yang ketiga. Nah, dari pola ke-1, pola kedua, dan pola ketiga, tentu kita juga bisa menentukan pola yang keempat, seperti ini. Setelah itu, kita hitung banyaknya batang korek api yang dibutuhkan untuk masing-masing pola. Pola pertama itu butuh 6 batang korek api. Pola kedua itu butuh 11 batang korek api. Pola ketiga itu butuh 16 batang korek api. Nah, untuk melihat pola selanjutnya, kita bisa mencari selisih ya, antar dua pola yang berdekatan. Misalkan 6 dengan 11. Selisihnya adalah 5. Artinya 6 ke 11 kita tinggal tambahkan 5. Begitu juga 11 ke 16 kita juga tinggal tambahkan 5. Nah, pasti untuk pola berikutnya jumlah batang korek api tinggal menambahkan 16 dengan 5. Hasilnya 21. Dari sini kita bisa mencari pola-pola yang terjadi. Ya. Tadi kita sudah memperoleh bahwa pola ke-1 ya. Pola ke-1 itu selisihnya ya. Pertama kita lihat selisihnya itu 5. Nah, 5 kita kalikan dengan karena ini pola ke-1 maka kalikan dengan 1. Hasil akhirnya itu supaya jadi 6. 5 kali 1 itu hasil akhirnya 5. Bagaimana caranya supaya jadi 6? Ya, tentu tinggal ditambah 1 ya, hasilnya 6. Kita lihat pola kedua, apakah seperti itu? Pola kedua, selisihnya 5. Karena pola kedua kalikan 2, hasilnya 10 ditambahkan 1. Ya, benar hasilnya 11. Begitu juga pola ketiga. Tentu selisihnya 5, kalikan 3, tambahkan 1. 5 kali 3, 15 tambah 1, 16. Benar ya. Pola keempat itu berarti 5 kalikan 4 ditambah 1. Berarti 5 kali 4, 20 tambah 1, 21. Ya, benar ya, sesuai. Dari sini kita juga bisa, apabila kita lanjutkan, bisa mencari pola tertentu. Ya, misalkan kita cari pola ke-10.
Tentu tinggal 5 kalikan 10 ditambah 1. 5 kali 10, 50. Tambah 1, hasilnya 51. Dan dari sini kita bisa membentuk pola umum, yaitu pola ke N, yaitu 5 kita kalikan dengan N ditambah 1. Sehingga hasilnya 5N ditambah 1. Dari sini kita peroleh rumus umum, yaitu berupa UN sama dengan 5N ditambah 1. Nah, ini rumus umum untuk pola yang pertama. Untuk pola konfigurasi objek batang korek api yang tadi kita lihat ya, ini polanya. Berikutnya, kita bisa lihat ya untuk menentukan pola yang lain. Nah, yang pertama itu ada yang namanya pola bilangan ganjil. Misalkan ada suatu bulatan ya, atau noktah ada 1 buah, pola berikutnya ada 3 buah, pola berikutnya ada 5 buah. Ya. Dari pola-pola ini kita bisa melihat pola pertama 1 buah di bawah, pola kedua 2 buah di bawah, 1 di atas, pola ketiga 3 buah di bawah, 2 di atas. Tentu pola selanjutnya akan seperti ini. Nah, ini pola selanjutnya. Nah, setelah itu kita hitung ya masing-masing jumlah bulatannya. Pola pertama ada 1 buah. Pola kedua ada 3 buah. Pola berikutnya ada 5 buah. Tentu untuk mencari pola yang keempat juga tinggal kita cari selisihnya seperti tadi. 1 dengan 3 selisihnya 2 atau ditambah 2. Yang berikutnya 3 ke 5 tinggal tambah 2. Tentu yang berikutnya juga tinggal ditambah 2 sehingga hasilnya adalah 7. Nah, dari sini kita bisa mencari pola-pola yang terjadi ya. Kita tuliskan pola ke 1 ini sama dengan selisihnya adalah 2 kalikan karena pola ke 1 kalikan 1. Bagaimana caranya supaya hasil akhirnya 1? 2 kali 1, 2 ya. Bagaimana caranya supaya jadi 1? Tinggal dikurang 1. Ya. Sehingga hasilnya 1. Pola berikutnya apakah seperti itu? Pola kedua. Berarti 2 kalikan 2, 4. Supaya jadi 3 sama ya, kurang 1. Sehingga hasilnya 3. Pola berikutnya. Pola ketiga. Berarti 2 kalikan 3 kurang 1. Hasilnya 5. Pola keempat. Juga sama. Berarti 2 kalikan 4. 8 kurang 1. Hasilnya 7. Benar ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencari pola tertentu. Misalkan kita mau mencari pola ke-20. Tentu mudah ya. 2 kalikan 20 kurang 1. 40 dikurang 1, 39. Nah, dari sini kita juga bisa mencari pola ke N. Pola ke N. Tentu selisihnya 2 kalikan dengan N dikurang 1. Diperoleh 2N kurang 1. Sehingga ditemukan rumus suku ke N, UN-nya adalah 2N kurang 1. Nah, ini rumus suku ke N untuk pola bilangan ganjil. Berikutnya kita lihat lagi pola bilangan genap. Nah, seperti apa? Mari kita lihat. Pola pertama ada 2 bulatan. Pola kedua ada 4 bulatan. Pola berikutnya ada 6 bulatan. Tentu dari sini kita bisa melihat pola yang terjadi ya. Dari pola pertama ke pola kedua bertambah 2 bulatan. Ya. Begitu juga dari pola kedua ke pola ketiga bertambah 2.
Tentu pola selanjutnya akan seperti ini ya. Maka kita hitung jumlah bulatan pola pertama ada 2, pola kedua ada 4, pola ketiga 6. Nah, kita cari seperti tadi selisihnya. 2 dengan 4 tentu selisihnya 2. 4 dengan 6 tentu selisihnya 2. Dari sini kita juga bisa menentukan pola berikutnya. Tinggal ditambah 2 sehingga hasilnya 8. Seperti tadi kita coba cari ya. Pola ke 1. Berarti selisihnya adalah 2. Karena ini pola ke 1 maka kalikan 1. Bagaimana caranya supaya hasilnya 2? 2 kali 1 udah 2. Tinggal ditambah 0 ya. Berarti hasilnya 2 seperti itu. Pola kedua juga sama. Pola kedua sama dengan 2 kalikan 2. Ya, boleh tambah 0. Hasilnya 4. Pola ketiga. Berarti tinggal 2 kalikan 3. Tambah 0. Hasilnya 6. Pola keempat juga sama. Sama dengan 2 kalikan 4 ditambah 0 sama dengan 8. Tentu kita juga bisa mencari pola tertentu. Misalkan pola ke 30 ya, mudah ya. Berarti 2 kalikan 30 ditambah 0 sama dengan 60. Dari sini kita bisa mencari pola ke N ya. Berarti 2 kalikan N ditambah 0. Berarti hasilnya adalah 2 kali N, 2N. 2N tambah 0 tetap ya, berarti 2N. Jadi pola umumnya adalah UN sama dengan 2N. Ini untuk pola bilangan genap ya. Berikutnya, pola yang selanjutnya adalah pola bilangan persegi. Seperti apa? Kita lihat. Pada pola pertama ada 1, pola berikutnya ada 4 ya, bentuknya persegi. Pola berikutnya ada 9 ya, bentuknya persegi. Dengan melihat pola yang terjadi, ya, pola pertama 1, nah, pola kedua persegi ya, 2 kali 2 ukurannya. Pola ketiga ukurannya 3 kali 3 persegi. Pola keempat tentu bentuknya akan seperti ini, 4 kali 4. Dari sana kita bisa melihat ya jumlahnya. Pola pertama ada 1. Pola kedua ada 4. Pola ketiga ada 9. Nah, tentu untuk mencari polanya mudah. Karena ini persegi ya. Kita bisa mencari. Pola keempat tadi 16 ya. Nah, pola pertama itu diperoleh dari 1 kali 1 ya. Kita ingat ya. Kita bisa kaitkan dengan rumus persegi sisi kali sisi. Maka ini sisinya 1. Berarti 1 kali 1. Hasilnya 1. Tentu pola berikutnya juga adalah 2 kali 2. Hasilnya 4 pola kedua. Pola ketiga berarti 3 kali 3 hasilnya 9. Pola keempat tentu 4 kali 4 hasilnya 16. Kita bisa tuliskan seperti tadi. Pola ke-1 diperoleh dari 1 kali 1. Hasilnya 1. Pola kedua kita bisa peroleh dari 2 kali 2. Hasilnya 4. Pola ketiga kita bisa peroleh dari 3 kali 3. Hasilnya 9. Pola keempat kita bisa peroleh dari 4 kali 4. Hasilnya 16. Dari sini kita juga bisa mencari pola tertentu. Misalkan kita ingin mencari pola ke-8. Tentu ini 8 kali 8. Hasilnya adalah 64. Dari sini kita bisa menentukan pola ke N. Berarti sama dengan N kali N. N kali N hasilnya adalah
N pangkat 2 atau disebut juga N kuadrat. Sehingga kita bisa menuliskan untuk pola bilangan persegi, rumus umumnya UN sama dengan N pangkat 2 atau N kuadrat. Ya. Ini ya untuk pola bilangan persegi. Ya, pola berikutnya adalah pola bilangan persegi panjang. Seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama ada 2 buah nokta. Pola berikutnya 6 buah. Pola berikutnya ada 12 buahnya. Dari bentuknya ya, ternyata menyerupai persegi panjang. Ya, dengan ukuran pertama ya lebarnya 1, panjangnya 2. Yang berikutnya lebarnya 2, panjangnya 3. Yang berikutnya lebarnya 3, panjangnya 4. Tentu gambar berikutnya juga akan seperti ini. Lebarnya 4, panjangnya 5. Sehingga dari sini kita bisa menentukan jumlahnya. Ya. Pola pertama 2, pola kedua 6, pola ketiga 12, dan pola keempat adalah 20. Tadi 2 itu kita peroleh dari lebarnya 1, panjangnya 2. Sehingga 1 kali 2. 6 itu kita peroleh dari lebarnya 2, panjangnya 3. 2 kali 3, 6. 12 itu kita peroleh dari lebarnya 3, panjangnya 4. Yaitu 12. 3 kali 4. Dan pola berikutnya tentu kita peroleh dari lebarnya 4, panjangnya 5. 4 kali 5 itu adalah 20. Apabila kita tuliskan ya seperti tadi, maka ya, kita bisa tuliskan di sini pola ke-1 itu diperoleh dari 1 kali 2. Hasilnya 2. Pola kedua itu diperoleh dari 2 kali 3 sama dengan 6. Pola ketiga itu diperoleh dari 3 kali 4 ya, sama dengan 12. Pola keempat itu diperoleh dari 4 kali lebihnya 1, 5 ya. 4 kali 5 20 ya. Dari sini kita bisa mencari pola, misalkan pola ke 20 atau pola ke 10 boleh. Pola ke 10 tentu ya ini kita bisa memperolehnya 10 kita kalikan. Setelah 10 lebihnya 1, 11. 10 kali 11 adalah 110. Nah, ini ya. Sehingga dari sini kita bisa menentukan pola ke N. Berarti N kalikan N. Tadi lebihnya 1 ya. Berarti N tambah 1. Nah, ini pola ke N. Jadi kita bisa tuliskan UN menjadi N. Kita kalikan dengan N ditambah 1. Ini untuk pola bilangan persegi panjang. Berikutnya, pola yang selanjutnya mari kita lihat adalah pola bilangan segitiga. Pola pertama ada 1, pola kedua ada 3, ya. Pola ketiga ada 6. Ya. Apabila kita perhatikan, ya, bentuknya juga menyerupai segitiga. Ya. Pola pertama ada 1, 2. Pola kedua ada 2 di bawah, 1 di atas. Pola ketiga, 3 paling bawah, kemudian ada 2, ada 1. Tentu pola yang keempat gambarnya akan seperti ini. Sekarang mari kita hitung jumlahnya seperti tadi. Pola pertama ada 1, pola kedua ada 3, pola ketiga ada 6, dan pola keempat ada 10. Ingat ya, tadi
pola persegi panjang itu pola pertamanya jumlahnya ada 2. Sedangkan pola segitiga ada 1. Nah, pola kedua dalam persegi panjang ada 6. Kemudian pola pada segitiga ada 3. Kemudian satu lagi, pola pada persegi panjang ada 12. Pola pada segitiga 6. Dan yang terakhir, pola pada persegi panjang 20. Kemudian pola pada segitiga adalah 10. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pola persegi panjang itu apabila dibagi 2 menjadi pola segitiga, atau bisa dikatakan juga pola segitiga ini setengahnya dari pola persegi panjang. Selanjutnya kita lihat tadi ya, pola persegi panjang itu yang pertama adalah 1 kali 2. Ya. Hasilnya nih 2 ya. Sehingga kita bisa peroleh untuk pola segitiga tinggal pola persegi panjang dibagi 2. Berarti pola pertama 1 kali 2 dibagi 2. 1 kali 2, 2. 2 bagi 2, 1. Tuh kan. Pola berikutnya berarti tinggal pola kedua itu 2 kali 3 dibagi 2. Hasilnya 3. Pola ketiga berarti tinggal 3 kali 4 dibagi 2. Ya. Pola keempat berarti tinggal 4 kali 5 dibagi 2. Nah, dari sini kita bisa menulis seperti tadi ya. Tuliskan lagi. Pola ke-1 itu diperoleh dari 1 kali 2 dibagi 2. Hasilnya 2 per 2 adalah 1. Pola kedua itu diperoleh dari 2 kali 3 dibagi 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Pola ketiga itu diperoleh dari 3 kali 4 dibagi 2. Hasilnya 12 dibagi 2 adalah 6. Dan pola keempat itu hasilnya 4 kali 5 dibagi 2. Ya. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Dari sini kita bisa mencari pola tertentu ya. Misalkan kita cari pola ke 10. Berarti tentu tinggal 10 kali 11 dibagi 2. 110 bagi 2 hasilnya adalah 55. Dari sini kita bisa menentukan pola ke N ya. Berarti N kalikan N ditambah 1 dibagi 2. Nah, seperti tadi, tinggal dibagi 2. Jadi kita bisa tuliskan pola umum untuk pola bilangan segitiga adalah N kali N ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini ya. Kita sudah peroleh rumus umumnya untuk pola bilangan segitiga. Berikutnya masih ada ya, pola bilangan bertingkat. Ya. Mari kita lihat seperti apa. Nah, untuk pola bilangan bertingkat, di sini ada 3 buah batang korek api yang dibentuk segitiga. Berikutnya ada ya beberapa segitiga yang terbentuk dari batang korek api. Berikutnya, nah ya, tentu ada beberapa segitiga yang jumlahnya sudah bertambah dari batang korek api. Dari pola pertama, pola kedua, pola ketiga, kita bisa menggambar pola berikutnya pasti seperti ini. Ya. Dari sana kita hitung banyaknya batang korek api. Untuk pola pertama ada 3. Pola kedua ada 9. Pola ketiga ada 18. Pola keempat itu kita bisa mencarinya dengan melihat selisihnya. Ya. Seperti pada pola konfigurasi yang pertama ya, cari selisihnya. Berikutnya 3 dengan 9, 6. 9 dengan 18 itu 9. Nah,
karena selisihnya belum sama, ya, maka kita cari lagi selisih berikutnya supaya selisihnya sama. Nah, selisihnya sudah 3. Tentu yang berikutnya tinggal menambahkan 3. Ya, berarti hasilnya adalah 12. Ya. Sehingga jumlah korek api pada pola berikutnya adalah 18 tambah 12. Hasilnya adalah 30. Dari sini kita juga bisa menentukan jumlah korek api berikutnya ya. Berarti ini tambah 3. 12 tambah 3 adalah 15. Dan pola berikutnya berarti tinggal 30 kita tambahkan dengan 15. Hasilnya adalah 45. Nah, ya. Jadi terlihat di sini pola bilangan bertingkat ya. Selisihnya belum sama, maka cari sampai selisih di bawahnya itu benar-benar sama. Itu pola bilangan bertingkat. Berikutnya adalah pola bilangan segitiga Pascal. Perhatikan, nah pola bilangan segitiga Pascal itu membentuk seperti piramid, di mana ya pada setiap sisinya itu nilainya adalah 1. Dan bilangan berikutnya itu diperoleh dengan menjumlahkan dua bilangan yang berdekatan. 1 tambah 1 hasilnya 2. Selanjutnya 1 ditambah 2 hasilnya 3. Selanjutnya 2 ditambah 1 hasilnya 3. Berikutnya 1 ditambah 3 hasilnya 4. Kemudian 1 ditambah 3 hasilnya 4. Dan sama halnya dengan yang berikutnya. 3 tambah 3, 6. Dan seterusnya ya seperti ini. Selain itu, apabila kita lihat jumlah dari setiap baris, misalkan baris pertama itu 1 jumlahnya. 1 itu sama saja dengan 2 pangkat 0. Yang baris kedua, 1 tambah 1, hasilnya adalah 2. 2 itu sama aja dengan 2 pangkat 1. Baris ketiga, 1 tambah 2 tambah 1, hasilnya adalah 4. 4 itu sama aja dengan 2 pangkat 2. Baris berikutnya 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Hasilnya 8. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Baris berikutnya 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Hasilnya adalah 16. 16 itu sama aja dengan 2 pangkat 4. Dan baris berikutnya 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Hasilnya itu adalah 32. Dan 32 itu adalah 2 pangkat 5. Dan seterusnya ya seperti ini akan membentuk suatu pola ya. Mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan seterusnya. Sehingga apabila kita tuliskan untuk pola bilangan pada baris ya, dari mulai baris pertama sampai baris berikutnya untuk segitiga Pascal ya, itu membentuk UN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Nah ini. Ya. Ini rumus umum untuk jumlah baris pada pola bilangan segitiga Pascal. Berikutnya kita lihat pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci itu diambil ya, dari salah satunya adalah dalam kehidupan sehari-hari perkawinan pada lebah. Kita lihat dari pola lebah tersebut dapat dilihat generasi pertama itu ada 1 lebah. Ini. Kemudian generasi kedua itu ada 1 lebah. Kemudian generasi ketiga itu menghasilkan 2 lebah. Generasi keempat itu menghasilkan 3 lebah.
Dan generasi kelima itu menghasilkan 5 lebah. Nah, apabila kita perhatikan ini membentuk suatu pola ya, seperti bisa kita tuliskan berikut. Nah, bagaimana cara melihat pola? Maka kita jumlahkan bilangan yang berdekatan. 1 kita jumlahkan dengan 1. Maka hasilnya adalah 2. Begitu juga kita jumlahkan untuk yang berikutnya. 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Ya. Begitu juga untuk yang berikutnya itu adalah 2 dijumlahkan dengan 3 itu hasilnya adalah 5. Nah, seperti ini ya. Untuk suku berikutnya berarti tinggal menjumlahkan 3 ditambah 5 pasti hasilnya adalah 8. Suku berikutnya tinggal kita jumlahkan 5 ditambah 8 hasilnya adalah 13 dan seterusnya. Nah, ini pola bilangan Fibonacci ya, yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam perkawinan lebah. Berikutnya adalah contoh soal dan pembahasan. Mari kita lihat. Konfigurasi segitiga terbentuk dari 3 batang korek api. Nah, seperti itu ya. Pertanyaannya, gambarlah satu pola berikutnya. Maka, apabila kita lihat gambarnya dari mulai pola pertama, pola kedua, sampai pola ketiga, maka kita bisa menentukan gambar untuk pola keempat sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi, untuk pola keempat, ya, gambarnya akan seperti itu, ya. Untuk pola keempat, ini jawaban yang A, hanya menggambar saja. Kemudian yang B, tentukan banyaknya korek api pada pola ke-100. Tentu ini kita harus melihat dulu ya. Sebelum menentukan pola ke-100, kita melihat pola yang terjadi. Pola pertama ada 3 batang korek api. Pola berikutnya ada 5 batang korek api. Pola berikutnya ada 7 batang korek api. Pola berikutnya ada 9 batang korek api. Nah, dari sini kita bisa menentukan untuk selisihnya ya. 3 ke 5, berarti selisihnya ini tambah 2. 5 ke 7, berarti ini selisihnya tambah 2. 7 ke 9, ini selisihnya tambah 2. Jadi, dari sini kita bisa cari pola ke-1 ya, itu sama dengan selisihnya adalah 2, kalikan, karena ini pola ke-1, kalikan 1. Bagaimana caranya supaya hasilnya adalah pola pertama itu 3. 2 kali 1, 2. Supaya jadi 3 itu ditambah 1 ya. Hasilnya adalah 3. Kita coba pola yang kedua. Pola kedua. Maka tentu 2 kali 2 hasilnya 4 ditambah 1 menjadi 5. Begitu juga dengan pola ketiga ya. Berarti 2 kalikan 3 ditambah 1. 2 kali 3, 6 tambah 1 adalah 7. Begitu juga dengan pola keempat ya. Berarti selisihnya 2 kalikan 4 tambah 1. 2 kali 4, 8 tambah 1 adalah 9. Nah, dari sini kita bisa mencari pola ke-100 ya. Berarti selisihnya 2 kalikan 100 ditambah 1. 2 kali 100, 200 tambah 1 berarti 201. Kemudian di sini yang
Ditanyakan lagi, ya ini yang B ya. Kemudian yang C itu ditanyakan, tentukan banyaknya batang korek api pada pola ke N ya. Berarti pola ke N ya. Tinggal selisihnya 2 kalikan N ditambah 1 sama dengan 2N ditambah 1. Sehingga pola ke N rumusnya adalah UN sama dengan 2N ditambah 1. Nah, ini merupakan jawaban yang C ya. Itu contoh soal. Berikutnya, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan kali ini, materinya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.